Guys, jadi di tepat di belakang saya ini dulunya adalah tempat awal stasiun, mungkin ya stasiun dulunya nih seperti ini. Bisa dilihat ya, sekarang sudah pindah ke sebelah sana ya, karena mungkin jalur rel keretanya aktif kembali, mungkin lebih strategis dipindahkan ke sana karena di sini mungkin dekat dengan jalan utama ya, takutnya terjadi kemacetan, makanya ke sebelah dalam dipindahinnya ya. Guys, bisa dilihat seperti ini. Ini berarti bangunan hak negara ya, karena dulunya di sini adalah stasiun awalnya, tempat pembelian karcis. Di sini tempat nunggu penumpang di sini dulunya. Oh. Jadi setelah dari tadi di depan stasiun lama, kita lewat pinggirnya untuk menuju Eyang Makom Eyang Purbanegara, tepatnya di belakang stasiun lama ya. Nah, jadi setelah dari jalan terus melewati pinggir stasiun lama, terus ke belakangnya jalan melewati gang. Nah, di sini tempatnya adalah tuh ke pasir ya, kalau bahasa Sundanya itu pasir. Jadi ke sebuah pasir, naik ke atas, disitulah terdapat Makom Eyang Purbanegara ya. Ayo guys, terus keburu siang nanti panas. Jadi gini ya, gak terlalu tinggi ya pasirnya, antara 50 meter paling dari bawah sampai sini. Ini adalah pasir ya, dan terdapat makam-makam lainnya juga ya. Nah, bisa dilihat tuh, mungkin ini adalah pemakaman umum ya, atau pemakaman warga yang sudah meninggal daerah sini, ataupun mungkin punya tanah salah satu orang ya, yang khususnya untuk dimakamkan. Nah, jadi untuk makam Eyang Purbanegara ternyata di sebelah sana. Nah, jadi sudah dikelilingi pagar ya, dan ada satu pohon awan mang eta apa sih? Itu apa Aing mah. Yuk, tanyakan juru kunci. kita cek dulu makamnya. Assalamualaikum. Sok ketrokan lah, assalamualaikum. Nah jadi ini adalah makam Eyang. Nah, coba bisa dibaca, coba Kak Ruslan. KDRD Arya Wiradimanggala dalam Cikondang. Bin KDRD teh naon sih, Pak Andri? Bin teh Arya teh berarti ini KD adalah orang tua ya, bin itu datar dalam Cikundul. Oke, kita masuk Ayo Pak Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti ini adalah, jadi ini adalah makamnya Eyang Purbanegara. Jadi untuk mengetahui kisahnya ya, kan dengan nama asli ini sangat berbeda ya. Tadi nama aslinya sudah bisa dibaca ya di atas tadi, dan nama lakob itu Eyang Purbanegara. Nah, kenapa bisa disebut Eyang Purbanegara dan siapa sosok beliau di Cianjur ini ya? Mari kita tanyakan ke kuncen yang berada di makam ini ya. Oke, di dalam sana sudah ada kuncennya. Mari kita tanyakan kisah kehidupan dan kisah beliau pada saat beliau masih jumeneng ya. Jumeneng itu kalau bahasa Indonesia ketika masih ada itu seperti apa? Kita tanyakan ke kuncennya. Assalamualaikum Kang Er. Dari kumaha damang? Alhamdulillah.
Nah, jadi Kang abdi teh waktu maros. Kan di daerah Cibubur ini terdapat makam Eyang Prabu dalam area Cikondang atau disebut Eyang Purbanegara ya. Nah, kenapa bisa disebut Eyang Purbanegara dan seperti apa kisahnya beliau? Ya, jadi informasi dari salah satu situs sejarah Sikar di sini saya membawa ya. Raden Arya Wiratanodata, Raden Ngabeki Jaya Sasana dalam Cikundul, dan di sini termasuk putra dari Eyang dalam Cikundul. Oh, bernama Raden Arya Wiradimanggala. Putra yang kelima dari dalam Cikundul. Putra kelima dari Eyang dalam Cikundul. Jadi memang ya di sini antara benar atau tidak karena berkaitan dengan mistis ya. Jadi beliau ini pemilik ilmu ajian Rawarontek. Jadi makamnya itu ada 3. Oh gitu? Ya, jadi ini termasuk salah satu makam bagian tubuhnya Raden Arya Wiradimanggala, dan di mana nanti kita akan menemukan juga di tengah-tengah sawah itu bagian tubuh dan satu lagi ada bagian kepala. Jadi ini bagian kaki. Ini bagian kakinya. Oh, seperti itu. Ternyata ini bagian kaki ya Es ya. Makamnya itu terbagi 3 ya. Karena kan kalau ilmu Rawarontek itu kan gini, kalau misalkan dikuburkan setelah dibunuh terus dimutilasi, itu biasanya kalau tidak terhalang oleh air, itu si tubuhnya itu akan pada mencari. Cuma kebanyakan kita Rawarontek itu identik dengan ilmu hitam. Padahal dahulu kala ilmu Rawarontek itu memang diperlukan ajian tersebut untuk membela negara dan agama, untuk menumpas penjajah dan juga beberapa lawan yang memang akan menguasai negara. Maka dari itu diperlukanlah ilmu-ilmu ajian tertentu untuk melawan dan mempertahankan kedaulatan negara. Dan di tempat ini salah satunya kita tidak bisa memastikan ini bagian kaki atau apapun, ya istilahnya kita kembali kepada keyakinan kita bahwa di sini termasuk salah satu makam keramat, tempat persinggahan Raden Arya Wiradimanggala. Sudah jelas Es ya? Ya, berlokasi di Pasir Eyang ya. Pasir Eyang disebutnya Pasir Eyang. Oh, Pasir Eyang ini. Sebagian lakopnya itu disebut dengan Raden Purbanegara atau gelar. Oh, gelar, berarti Purbanegara itu gelar ya. Yes ya. Dan sepertinya ini ada satu pohon apa ya? Pohon apa ini Kang? Tahu nggak Kang? Unik banget ya. Unik ya. Karena ada cabang-cabangnya. Tapi intinya kita kembali datang kita ke sini untuk memanakifkan dan menjelaskan sejarah singkat seperti itu. Nah, terima kasih Kang Ayar untuk penjelasannya. Sama-sama. Berarti nanti kita lanjut ke makam yang di tengah sawah, itu adalah makam tubuh dari dalam area Cikondang. Dalam area Cikondang. Ini kakinya, dan nanti di tengah sawah itu adalah bagian tubuhnya ya. Pokoknya tetap di Jejak Nusantara. Oke, jadi kita tadi udah tanya-tanya ke Kang Ayar ya. Kebetulan itu teman-teman saya juga ya. Dan beliau juga mengetahui ya asal usul makom Eyang Purbanegara ini ya. Dan seperti bisa kita lihat ini daerah banyak nyamuk ya sih. Lumayan. Karena ini emang di perkebunan pasir ya yang menjulang ke atas, seperti pasir disebutnya. Dan di area ini pun banyak makam-makam. Nah, yang tadi saya ceritakan, jadi ternyata si makamnya itu terbagi 3 ya. Ada di bagian kepala, tubuh dan kaki. Nah, dan di sini adalah tepatnya adalah di makamnya di bagian kaki ya. Nah, untuk di bagian badannya tepat di sebelah sana. Nanti kita ke sana ya tuh. Di tempat tengah-tengah sawah enak. Yuk. Gaskeun. Banyak nyamuk teman-teman ya. Tipu. Nah, di sini juga banyak makam-makam keramat kayaknya nih. Makam-makam dahulu. Lewat mana nanti? Oh, nanti lewatnya kita muter lagi. Cuma saya pengen nunjukin ternyata di sebelah sana. Pokoknya di tengah-tengah sawah ya. Oh. Teman-teman, di tengah-tengah persawahan itu ada makam bagian tubuh apa bagian kepala sih? Bagian tubuh. Nah, jadi bisa disimpulkan ya. Jadi ilmu Rawarontek itu harus dipisahkan. Dipisahkannya apa sih namanya? Dipisahkan bagian-bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya itu dengan air.
dengan aliran air. Oh. Ini seperti ini contohnya ya. Ini bagian kaki. Nah, di tepat di bawah itu adalah sungai. Aliran sungai. Kalau disatuin katanya hidup lagi. Nah, wallahu alam tapi itu ya. Saya belum pernah menyaksikan, tapi itu menurut cerita rakyat seperti itu. Jadi dipisahkan harus dengan air agar tidak menyatu kembali ya. Seperti itu. Tepat di bawah sana itu adalah aliran sungai, dan sudah aliran sungai terdapat makom tubuhnya seperti itu. Ya, ya. Dan kita lanjut ke bagian makam tubuhnya. Pokoknya tetap di Jejak Nusantara.